Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Kalsel, Muhyiddin Hasnuryadi Sulaiman, mendaftarkan diri ke KPU Kalsel. Memeriahkan HUT Kabupaten Banjar ke-74, sebanyak 18 PAUD se-Kecamatan Martapura Timur ikuti Karnaval Anak PAUD Kamis pagi. Kejuaraan Provinsi Kejurprov Bulu Tangkis Kalsel 2024 resmi bergulir dan diikuti sebanyak 208 atlet. Selamat malam pemirsa Banua, berjumpa lagi dalam iNews Kalsel, program berita dan informasi iNews Banjarmasin. Ketiga laporan tadi dan sejumlah berita penting lainnya telah kami siapkan untuk Anda dalam iNews Kalsel hari ini Kamis 29 Agustus 2024. Bersama saya Riana Anissa, inilah iNews Kalsel seutuhnya. Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Kalsel, Muhyiddin Hasnuryadi Sulaiman mendaftarkan diri ke KPU Kalsel Kamis pagi. Pasangan ini maju di Pilgub Kalsel 2024 dengan dukungan dari 9 partai politik. Diiringi lantunan sholawat badar, pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan, Muhyiddin dan Hasnuryadi Sulaiman, mendaftarkan diri ke KPU Kalsel Kamis pagi. Pasangan ini didampingi oleh ratusan pendukung serta pimpinan partai politik yang mengusung mereka. Pasangan Muhyiddin Hasnuryadi maju di Pilgub Kalsel 2024 dengan dukungan dari 9 partai politik yaitu PAN, PKS, Demokrat, PSI, Partai Hanura, PKN, Partai Garuda, Perindo, dan Partai Umat. Adapun proses penyerahan berkas pendaftaran dan persyaratan diserahkan langsung Muhyiddin didampingi Hasnur dan diterima langsung Ketua KPU Kalsel Andi Tenri Sompa. Muhyiddin mengatakan ia bangga bisa berpasangan dengan Hasnur. Pasalnya Hasnur yang terpilih sebagai anggota DPR RI rela mundur dari jabatan tersebut untuk memajukan Banua. Hasnur ini mengundurkan diri untuk terpaju untuk membangun Kalimantan Selatan. Nah ini terbagi kami bersama-sama, insya Allah akan kemanapun aku bawa terus. Kami bersama untuk membangun, tidak ada selesainya. Kedua pasangan tersebut memiliki hasil survei elektabilitas yang tinggi. Kemudian selain itu kami selaku pengurus di daerah juga melihat bahwa hasil survei tersebut berbanding lurus dengan keadaan di lapangan dan masyarakat. Adapun dari hasil verifikasi, KPU menyatakan berkas pendaftaran dan persyaratan pencalonan Muhyiddin Hasnur lengkap dan dapat diterima. Di atas ambang batas 8,5% yang diputuskan oleh MK. Disiapkan untuk masyarakat memberikan masukan dan tanggapan, dan selain itu KPU sedang melakukan verifikasi faktual terkait dengan data-data yang sudah diberikan oleh pasangan calon, bakal pasangan calon. Berapa lama Bu verifikasi? Kita sampai tanggal 22 September penetapan itu kami terima. Jadi paling hingga Kamis ini sudah ada 2 paslon yang resmi menyerahkan berkas pendaftaran sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur, dan KPU Kalsel belum mendapatkan informasi paslon lain mendaftar. Dari Banjarmasin, M. Ahyar, iNews melaporkan. Sementara itu, calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar, Saidi Mansur dan Said Idrus Al-Habsi, mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar pada Kamis siang. Kedatangan pasangan petahana ini didampingi oleh pihak keluarga serta partai pendukung. Diiringi tarian dan tabuhan dari grup kesenian Sinoma Hadrah,
kedatangan Saidi Mansur dan Said Idrus didampingi sejumlah petinggi partai politik pengusung sambangi kantor KPUD Banjar pada Kamis siang. Kedatangan pasangan petahana ini untuk mendaftarkan diri sebagai peserta kontestasi Pilkada tahun 2024. Pasangan ini merupakan pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Banjar yang pertama mendaftarkan diri ke KPUD. Saidi Mansur mengatakan di Pilkada tahun ini pihaknya masih mengusung slogan manis dan berharap nanti saat kembali terpilih dapat melanjutkan program pembangunan di Kabupaten Banjar. Apa yang menjadi niat kami, niat tulus kami datang ke Kabupaten Banjar hanya untuk bisa mengabdi dan bisa melanjutkan apa yang menjadi niat kami di awal kami dalam periode sebelumnya. Kami juga berkomitmen dulu melaksanakan pemerintahan ini dengan rasa kebersamaan dan memang sebagaimana tahapan yang ada di KPU Banjar nanti kan pada tanggal 6 sampai tanggal 8 ya. 8 September itu tahap perbaikan. Apakah nanti dimasukkan ke sana atau tidak? Cuman yang jelas bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banjar Haji Saidi Mansur dan Said Idrus ini sudah lengkap. Adapun petinggi partai yang mendampingi pasangan Saidi Mansur dan Said Idrus Al-Habsyi diantaranya Ketua DPC Gerindra HM Rofiki, Ketua DPD PAN Hasan Hamdan, Ketua DPD Partai Nasdem Ahmad Rizani Ansyari, dan Ketua DPW Partai Nasdem Kalsel Mansur. Dari Kabupaten Banjar, Sairi Ainus melaporkan. Ya pemirsa, pasangan Nur Hasani dan Gusti Kadarusman resmi mendaftar sebagai calon bupati dan wakil bupati Tabalong Rabu pagi. Mereka datang ke KPU Tabalong dengan diiringi rombongan besar disertai dengan kesenian tradisional. Dengan diiringi ratusan rombongan yang berjalan kaki dari kediaman serta diiringi dengan sinoma hadrah dan tarian adat Dayak Kenyah, pasangan yang dikenal dengan sebutan Sani Usman ini menyerahkan berkas pendaftaran mereka ke Komisi Pemilihan Umum KPU Tabalong Rabu pagi. Pasangan Nur Hasani dan Gusti Kadarusman diusung oleh Partai Nasdem dengan 6 kursi di parlemen dan turut didukung dengan kekuatan non-parlemen seperti Partai Besutan Haritanu Sudibyo, Partai Perindo, kemudian PBB, Hanura, Garuda, dan PKN. Berkas pasangan ini dinyatakan lengkap oleh KPU, yang berarti mereka resmi mengikuti tahapan berikutnya. Berkas yang kami sampaikan ini tidak ada hal yang menghambat untuk kami maju ke depan sebagai calon bupati dan calon wakil bupati. Wabil khusus kepada tim Ulun semuanya, termasuk tim pendukung dari partai lain, saya ucapkan terima kasih atas dukungan ini. Mudah-mudahan perjuangan kita tidak sampai di sini, sampai akhir nanti kita selalu berjuang bersama. Menyerahkan dokumen persyaratan pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tabalong dalam pemilihan serentak tahun 2024 langsung ke saya Ketua KPU Kabupaten Tabalong-nya dinyatakan lengkap dan benar dan dapat diterima. Setelah melakukan pendaftaran, pasangan ini akan berlanjut menjalani tes kesehatan di Rumah Sakit Ulin Banjarmasin. Dari Tabalong, Muhammad Tamyiz, iNews melaporkan. Pasangan Rahmadian Nur dan Sumarji resmi mendaftarkan diri sebagai calon bupati dan wakil bupati Barito Kuala di Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Barito Kuala. Pendaftaran ini dilakukan usai deklarasi bersama partai pendukung Rabu kemarin. Pasangan Rahmadian Nur dan Sumarji tiba di kantor KPU Batola dengan iringan rombongan menggunakan becak dan disambut dengan ribuan pendukung dari posko pemenangan di Desa Bantuil, Kecamatan Cirebon, Rabu siang. Pasangan yang dikenal dengan Rama ini didampingi oleh 8 partai pengusung dan pendukung, yakni Partai Golkar, PKS, Perindo, PBB, Gelora, Garuda, Partai Buruh, dan PKN. Rahmadian Nur mengatakan visi mereka untuk Barito Kuala adalah untuk memajukan daerah ini dengan basis agrobisnis dan agroindustri yang berfokus pada perekonomian berbasis pertanian.
Kami berpendapat bahwa Barito Kuala ini adalah daerah pertanian secara luas. Makanya kami berpandangan visi bahwa Barito Kuala harus maju berkelanjutan dengan berbasis agrobisnis atau agroindustri yang intinya di dalam perekonomiannya adalah pertanian. Setelah penyerahan berkas kelengkapan, pihak KPU Batola menyatakan bahwa pasangan Rama telah memenuhi semua persyaratan yang diperlukan. Tindak lanjut tentu saja kami tadi sudah mengeluarkan 2 berita acara ya, tanda terima ya, dan surat pengantar untuk yang bersangkutan untuk memeriksakan kesehatannya ke Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin. Untuk pemeriksaan kesehatan bagi para calon akan dilakukan di RSUD Ulin Banjarmasin pada tanggal 30 hingga 31 Agustus 2024 dan difasilitasi dari dana hibah Pilkada Kabupaten Barito Kuala tahun 2024. Dari Barito Kuala, Muhammad Tamyiz, iNews melaporkan. Bakal calon Bupati dan bakal calon Wakil Bupati Tanah Laut, Bambang Alamsyah dan Ikhwan Hariri, mendaftar ke kantor KPU Tala Kamis pagi. Pasangan yang disingkat baik itu resmi diusung PDIP serta didukung beberapa partai non-parlemen. Bakal calon Bupati Bambang Alamsyah didampingi bakal calon Wakil Bupati Tanah Laut Ikhwan Hariri menyerahkan berkas pendaftaran kepada Ketua Komisioner KPU Tala Rudi Pratikno Kamis pagi. Selama proses pemeriksaan berkas, pasangan Bambang Ikhwan berkenan menyampaikan sambutan sekaligus memperkenalkan diri kepada Komisioner KPU dan Bawaslu yang menghadiri acara pendaftaran tersebut. Pasangan yang disingkat baik itu resmi diusung PDIP serta didukung partai non-parlemen, yakni Hanura dan PBB. Dengan mendaftarnya pasangan ini, drama kemungkinan melawan kota kosong otomatis berakhir. Insya Allah walaupun saya beserta Ikhwan Hariri ini bisa dikatakan pasangan muda, namun juga kami punya pengalaman. Beserta kami juga orang-orang yang telah puluhan tahun mengabdi, seperti ketua tim kami Pak Haryadi dan juga rekan-rekan kami, beliau mantan-mantan kepala dinas, tentu ini akan memperkuat. Jurutan Pak Bambang maju. Berarti di Tanah Laut ini masih ada partai. Kalau sampai kita menghadapi kotak kosong, berarti demokrasi di Tanah Laut sudah mati. Ketua Komisioner KPU Tala Rudi Pratikno mengatakan, hingga Kamis siang mereka sudah menerima 2 berkas pendaftaran dari pasangan calon, yakni dari Paslon Rahmat Rianto Muhammad Zazuli atau Raza, dan pada hari ini menerima berkas dari pasangan Bambang Alamsyah Ikhwan Hariri atau Baik. Malam ini kita akan menunggu sampai jam 23.59 dan kita akan melakukan konferensi pers untuk menyatakan apakah ada lagi atau memang sudah kita akan tutup pendaftarannya. Usai pendaftaran, pasangan Bambang Ikhwan bersama partai pendukung dan simpatisan mengadakan konvoi kembali ke sekretariat pasangan Baik. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Memeriahkan HUT Kabupaten Banjar ke-74, sebanyak 18 PAUD se-Kecamatan Martapura Timur ikuti karnaval anak PAUD Kamis pagi. Infonya sesaat lagi hanya di iNews Kalsel. Ya, kali ini luar biasa serangannya. Bersatu kita juara. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary,
mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Di Setiawan. Kelihatan tiga tidak kematian. Adalah kesaksian dan yang pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Berunding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. 5 orang kobaran api dan 4 orang ikan api. Yang terjadi saya tangkap. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Manakah nasib Peggy? Carut marut ini masalah. Kita rekan Apakah yang saya meluruskan apa kita bisa interupsi? Saya Anisha Dasu. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. kasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show, setiap Rabu pukul 8 malam. Terima kasih pemirsa, tetap bersama kami. Sebanyak 18 PAUD se-Kecamatan Martapura Timur ikuti Karnaval Anak PAUD Kamis pagi. Karnaval ini merupakan rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Banjar ke-74 serta HUT Republik Indonesia ke-79. Sebanyak 500 lebih anak PAUD dari 18 sekolah PAUD ikuti kegiatan Karnaval Anak PAUD ke Kecamatan Martapura Timur Kamis pagi. Para peserta festival anak PAUD ini berjalan semarak, di mana anak-anak PAUD terlihat mengenakan pakaian adat, bahkan ada juga yang menggunakan pakaian hasil dari kreasi mereka sendiri. Menariknya, selain anak-anak PAUD, para guru dan orang tua siswa juga kenakan busana daerah. Camat Martapura Timur mengatakan kegiatan ini merupakan rangkaian dari peringatan Hari Jadi Kabupaten Banjar ke-74 dan HUT Republik Indonesia ke-79. Apa ini acara puncak untuk di tingkat kecamatan? Ya, boleh dikatakan seperti itu, tapi masih ada yang kecil-kecil yang dilaksanakan di desa-desa, tapi ini adalah puncak yang kita laksanakan di 540 anak, 84 guru, dan 535 orang tua, karena kan orang tua juga ikut. Ada berapa PAUD Bu yang ikut? Ada 18 PAUD di Kecamatan Martapura Timur yang tergabung di tim PAUDI. Diketahui Karnaval Anak PAUD ini menjadi agenda tahunan yang digelar oleh Himpaudi Kecamatan Martapura Timur. Dari Kabupaten Banjar, Sairi iNews melaporkan. Pemirsa, dalam rangka menutup rangkaian HUT Kemerdekaan RI dan Hari Jadi Desa Barokah, Kecamatan Simpang 4 Tanah Bumbu yang ke-17, pendakwa Habib Mustafa Al-Hadar Martapura hadir untuk menyampaikan tausiah dan nasihat rohani kepada warga desa setempat. Dalam tausiahnya, Habib Mustafa usung tema 4 perkara kebahagiaan dunia akhirat dan mendoakan desa Barokah menjadi berkah. Pendakwa fenomenal Habib Mustafa Al-Hadar Martapura bius ribuan warga desa Barokah, Kecamatan Simpang 4 Kabupaten Tanah Bumbu, Rabu malam. Kehadiran beliau untuk menyampaikan tausiah dan nasihat rohani kepada ribuan warga desa setempat dalam rangka menutup rangkaian HUT Kemerdekaan RI dan Hari Ulang Tahun Desa ke-17. Aksi kocak Habib Mustafa pun membuat warga tak henti-hentinya menabur gelak tawa. Meski dibalut suasana santai, tak mengurangi makna dan wawasan agama yang disampaikan Habib Mustafa. Turut hadir tuan rumah Kepala Desa Barokah Markuat, Ketua DPRD sementara Tanah Bumbu Andrean Atma Maulani, dan koleganya Said Ismail Khalil Alaidrus.
Selain itu hadir juga Komisioner KPU Kabupaten Muhammad Sakra Effendi, tokoh masyarakat, serta undangan lainnya. Ada 4 poin penting yang disampaikan Habib, yakni terkait 4 perkara kebahagiaan dunia akhirat, yakni mencari rezeki dengan cara yang halal, merasa cukup atas nikmat yang diberikan Allah, memiliki rasa ikhlas dan sabar setiap menerima ujian. Habib mengingatkan warga barokah untuk tidak meninggalkan ibadah, khususnya sholat, sehingga desa barokah menjadi berkah. Makan pemilik, soge yang dimakan pemilik, kita hidup pas-pasan, nasi kartu berair. Alhamdulillah, makanya syukuri. Kalau kita makan sehari 2 kali, alhamdulillah Pak. Bahkan bisa lebih, 3 kali sehari makan, alhamdulillah. Bahwa dalam usia 17 tahun ini, mari kita bangun kebersamaan, membangun desa barokah bersama dengan stakeholder yang ada di desa barokah ini, sehingga keserasian, sehingga kami mendatangkan Habib, mudah-mudahan atas semua serangkaian ini mendapatkan berbarokah yang berkah. Selama masa ulang tahun kemerdekaan RI ke-79 dan Milad Desa Barokah ke-17 itu, berbagai kegiatan diselenggarakan. Di antaranya upacara bendera, lomba-lomba, expo UMKM binaan desa, pertunjukan kuda lumping, dan tablik akbar ini. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Kejuaraan Provinsi Kejurprov Bulu Tangkis Kalsel 2024 resmi bergulir dan diikuti sebanyak 208 atlet. Info selengkapnya sesaat lagi hanya di iNews Kalsel. Menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Jus bisa mengobati migrain. Sesuatu yang sangat enak di pagi hari. Oke, langsung kita bikin. Sangat membagongkan. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Ada lebih dari 40 warna. Wow. Morning update ada pada hari. Morning update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Di Setiawan. Kelihatan 3 tidak kematian. adalah kesaksian dan Yang pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan hukum. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Keluarkan mana? Ini media ini. Runding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. 25 orang kobaran api dan 4 orang ikan api. Setelah terjadi satu tangkap. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Manakah nasib Peggy? Carut marut ini masalah. Dengarkan dulu. Apakah yang
Saya meluruskan apa kita bisa interupsi. Saya Anisha Dasuki. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Ya, kali ini luar biasa serangan. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Pipin. Saya kasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Pemirsa, Anda masih di iNews Kalsel. Kejuaraan Provinsi Kejurprov Bulu Tangkis Kalsel 2024 resmi bergulir dan diikuti sebanyak 208 atlet. Namun pada kejuaraan yang berlangsung di Gor Tuntung Padang Play hari ini sempat diwarnai berbagai masalah. Seperti absennya beberapa pembulu tangkis muda hingga bocornya atap yang membuat pertandingan pembukaan tertunda selama 4 jam. Kejurprov Bulu Tangkis Kalsel 2024 resmi digelar di Gor Tuntung Pandang Plehari sejak Rabu lalu dan akan mencapai babak final pada Jumat besok. Kejuaraan berlangsung cukup lancar meski ada beberapa pengurus kabupaten yang tidak mengirimkan pebulu tangkisnya di nomor pemula, remaja, dan taruna. Sementara Tanah Laut sendiri sebagai tuan rumah juga tidak menurunkan pebulu tangkisnya di nomor ganda remaja putra, tunggal taruna putri, ganda taruna putra, ganda taruna putri, dan ganda taruna campuran. Selain absennya beberapa pebulu tangkis muda, kejuaraan yang diikuti 208 atlet ini sempat diwarnai insiden bocornya atap yang membuat pertandingan pembukaan tertunda selama 4 jam. Sudah bagus dan berjalan dengan lancar dari tanggal 27 kemarin, cuman ada sedikit kendalanya tuh yang tidak bisa kita harapkan ya. Kendalanya ada air hujan kemarin, 1 hari penuh hujan, kebetulan lapangannya tiga-tiganya menetes. Partai final kapan ya? Partai final rencana dilaksanakan hari Jumat tanggal 30 sekitar jam 3 kita mulai sampai mungkin ada jeda nanti. Wah, artinya habis sholat Jumat lah. Asli sholat Jumat kita laksanakan sampai malam. Secara keseluruhan, secara semuanya itu berjalan lancar aja baik. Nggak ada kendala, cuma sedikit aja yang ada sedikit tertunda karena ada kebocoran sedikit. Akibat kebocoran atap Gor Tuntung Pandang di beberapa titik itu, selain pertandingan molor 4 jam, jadwal pertandingan pun ikut molor, sehingga pertandingan berakhir hingga dini hari. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Sesaat lagi kami akan bergabung dengan iNews Jakarta. Saya Riana Anissa dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian pian sabarataan dan sampai jumpa.